Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma ftah alaina hikmatak wa ansyur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Sahabat-sahabat yang saya hormati, kali ini kita akan bicara terkait dengan pendidikan, terutama pendidikan Islam. Dalam Islam, kita kenal 3 istilah. Yang pertama, tarbiyah. Yang kedua, taklim. Yang ketiga, takdim. Ketiga-tiganya dalam referensi yang saya baca, buku-buku yang ditulis oleh para ahli dalam bahasa Arab membincang itu. Sebagian mereka mengatakan yang tepat untuk mewakili pengertian tarbiyah, mewakili pengertian pendidikan adalah tarbiyah. Mengapa? Karena tarbiyah ini dari sisi bahasa mengandung, memelihara, membimbing, menumbuhkan, dan mengembangkan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pendidikan itu sesungguhnya adalah ada proses pembimbingan, dorongan untuk menumbuhkan dan mengembangkan. Bahkan tarbiyah ini yang diambil dari kata robba, dan robba digunakan untuk predikat Allah SWT. Misalnya Rabbul Alamin, Allah itu adalah Rabbul Masyriqi wal Maghrib, dan lain sebagainya. Dan ini tentu kita akan coba melihat apakah betul yang tepat terjemahan dari pendidikan yang kita pahami dalam bahasa Indonesia itu adalah tarbiyah. Sebagian ahli mengkritik kalau tarbiyah itu sungguhnya tidak spesifik untuk manusia, tapi juga untuk hewan atau selain manusia. Padahal sungguhnya pendidikan yang dimaksud dalam konteks Indonesia adalah pelatihan, bimbingan, dan dorongan untuk tumbuh berkembang jiwa raga manusia saja, tidak selainnya. Oleh karena itu, para pengkritik ini tidak setuju dengan istilah tarbiyah sebagai istilah yang dipakai untuk pendidikan. Yang kedua, ada istilah taklim, dan ini digunakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Allama Adam al-asma kullaha thumma aradahum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allama ini digunakan. Nah, sebagian para ahli mengatakan kalau alama, taklim digunakan sebagai mewakili pendidikan, maka dianggap tidak cukup. Mengapa? Karena taklim ini konotasinya lebih kepada transfer of knowledge, memindahkan pengetahuan. Padahal sungguhnya pendidikan itu menyangkut aspek kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Kemudian ada yang mengajukan yang tepat mewakili konsep pendidikan adalah takdir. Mengapa takdir ini dipilih? Karena sungguhnya
dalam pendidikan itu bukan hanya semata-mata transfer of knowledge, tetapi lebih dari itu, di samping transfer of knowledge, membimbing dan lain sebagainya, tapi juga ada infiltrasi nilai-nilai keadaban. Oleh karena itu disebut dengan ta'dib. Dan ini didasarkan atas hadis Nabi, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib." Tiga istilah ini sampai sekarang masih digunakan oleh para ahli di dalam tesis mereka. Kalau kita lihat dari ketiga istilah ini, seperti yang disampaikan oleh Syekh Maqib Al-Atas, maka yang tepat adalah ta'dib ini. Mengapa ta'dib ini yang dipilih? Karena sesungguhnya dalam konteks internasional sekarang dilihat pendidikan itu adalah satu proses memanusiakan manusia. Disitulah sesungguhnya munculnya keadaban. Mengapa penting adab ini? Karena adab inilah yang sesungguhnya mengendalikan manusia itu agar tidak melakukan kerusakan di bumi ini. Dan ini pula yang kemudian proses pendidikan yang dilakukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Muhammad ini adalah Nabi yang menjadi uswah hasanah, yang kemudian menjadi gambaran utuh dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Apa tujuan pendidikan Islam itu? Sebagian ahli mengatakan yaitu mencetak manusia yang sempurna, al-insan al-kamil. Dan itu wujudnya ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kalau ini iya, maka sesungguhnya tujuan pendidikan Islam itu yang kemudian menjadikan umat manusia ini menjadi selaras antara jasmani, rohani, dan akalnya. Orang yang dianggap berhasil dalam pendidikan Islam tentu aspek-aspek ini yang menjadi penilaiannya. Bukan hanya mencetak orang pintar, tetapi selain pintar, pandai, cerdas, tetapi juga punya akhlak yang baik, yang harus diorientasikan kepada kepribadian yang utuh. Tidak boleh kemudian menghasilkan orang-orang yang biasa disebut dengan split personality. Bukan hanya cukup dengan ilmu, tetapi juga memengaruhi sikap dan perilaku keseharian. Kita nanti akan lanjutkan lagi dan kita akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.